Kalau Fir'aun lahir perempuan, boleh laki-laki eksekusi. Ini sebaliknya. Lahir laki-laki hidup, perempuan eksekusi. Nah, sejahiliyah-jahiliyahnya jahiliyah, dia masih memberikan kesempatan. Kalau laki-laki boleh. Fir'aunnya masih berikan kesempatan. Tunggu dulu lahir, baru dieksekusi. Dilihat, diputuskan berdasarkan tradisi buruk mereka. Bayangkan, ada zaman, ada orang-orang yang nggak peduli siapa yang lahir. Sebelum lahir, bahkan sudah dieksekusi. Aborsi aja nih. Ya kan? Udah nggak boleh lahir pokoknya. Dia nggak peduli mau laki-laki mau perempuan. Jadi Fir'aunnya dia tungguin dulu sampai lahir. Sejahiliyahnya ditunggu dulu sampai lahir. Ada manusia ya di era satu masa, satu zaman yang melebihi batas kezaliman Fir'aun, batas kezaliman umat jahiliyah. Nggak peduli mau laki-laki nggak perempuan, pokoknya nggak boleh lahir. Ya. Ada satu tiba masa yang seperti itu menyebar. Pembunuhan dianggap seperti biasa, jadi berita biasa. Syirik di mana-mana dan sebagainya. Dan dia tinggal di lingkungan yang seperti itu. Ya, kita alhamdulillah nih, kita melihat ada tanda-tanda demikian, kita masih bisa bertahan ibadah, lingkungan nyaman dan sebagainya. Tapi ada satu kondisi yang memang lingkungan seperti itu sudah menyemarak. Yang bahkan kayaknya kalau nggak ikut hal-hal demikian, ya kan, malah jadi menghadapi lingkup banyak yang seperti ini. Ya, orang-orangnya, interaksi merekanya, bahkan jadi terbalik ini. Dianggap tidak toleran, tidak setia, tidak ikut tradisi, tidak ikut macam-macam. Ini dalam kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan? Ya, atau minimal skala kecil daripada ini. Kita yang satu tempat, kita ingin menjaga maksiat, maksiat kan lawannya taat. Kalau menjaga maksiat itu, ya boleh jadi juga bukan berarti maksiat secara langsung ada di situ. Ya, tapi boleh jadi juga lawan dari itu sulit dilakukan. Lawan dari maksiat itu taat. Sholat itu taat, tidak sholat tidak taat, kan? Baca Quran itu taat, tidak baca Quran tidak taat. Anda tinggal di lingkungan yang mau sholat susah. Anda tinggal atau bekerja di pekerjaan yang mau sholat itu susah, kan? Mau baca Quran itu susah dan sebagainya. Ketika menghadapi situasi semacam ini, bagaimana solusinya? Yang ini sudah kita bahas dalam hijrah. Kan? Wal muhajir, kan? Dan orang yang berhijrah itu kan? adalah orang-orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang berhijrah, berpindah dari satu kondisi kepada kondisi lain yang mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya kalau cuma kita bekerja di tempat yang sekiranya menyulitkan kita ibadah, cari pekerjaan lain yang mendekatkan kita dengan Allah. Itu hijrah. Ya, kita tinggal di lingkungan yang sekiranya menjauhkan kita dari Allah, cari tempat lain yang mendekatkan kita kepada Allah. Tapi kalau sudah kompleks seperti ini di mana-mana, apa yang kita lakukan? Dan biasanya kalau sudah Nabi sampaikan demikian, nah itu akan tiba kita kepada masa itu. Ya, masa-masa di mana kemaksiatan itu banyak berkumpul di sekitaran. Ya, kayaknya kemudian berkumpul. Mereka menyinergikan satu dengan yang lainnya, mengelompok, membangun kekuatan untuk bermaksiat dan seterusnya. Seakan-akan sehingga setiap langkah itu ya sulit menemukan tempat-tempat baik dan seterusnya. Seperti apa kita bisa menjaga kekuatan iman dan akidah seagama kita dalam kondisi demikian saat kita bahkan baru berlatih untuk berkomitmen kepada ajaran agama seperti Ansor melakukannya. Nah, inilah bab yang akan kita bahas. Nah, kumpulan-kumpulan yang bisa mereduksi nilai ketaatan itu disebut dengan fitnah namanya. Kalau kita jamakkan disebut dengan fitan namanya. Fitan. Ya, ada fitnah, jamaknya disebut apa? Fitan. Maka kita akan baca sekarang babun. Satu topik pembahasan, subtopik pembahasan. Minad dini al-firaru minal fitan. Termasuk bagian dari agama, dari tuntunan ad-din, al-firaru minal fitan. Menghindar dari beragam fitnah. Menghindar dari beragam fitnah. Sudah? Saya kira sudah di-scan ini ya. Sudah di-scan dan sudah di-upload. Teman-teman tinggal download saja yang sudah terhubung kamera, di-download. Ini ada di subtopik yang ke-12, ya, halaman 26. Halaman 26. Ada ya? Bab minad dini al-firaru minal fitan. Yuk, saya tuliskan dulu. Bismillah. Ya, teman-teman sekalian, saya naikkan ke atas ya. Bab subtopik pembahasan minad dini al-firaru
minal fitan. Nanti kita bahas hadisnya. Sengaja saya terangkan ini dulu supaya jadi pengantar untuk menghadirkan pemahaman yang kuat tentang subtopik yang akan kita bahas. Minad dini termasuk bagian dari ad-din. Ini sudah saya terangkan min kan litab'id, masih ingat di beberapa edisi sebelumnya saya terangkan tentang min. Termasuk bagian dari ad-din. Kalau sudah disebutkan ad-din menggunakan alif lam itu spesifik. Ya, yang dimaksudkan Islam. Yang dimaksudkan apa? Islam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad dina, kan? 'Indallahil Islam. Ya. Innad dina, sungguh yang dimaksud din 'indallahi, di sisi Allah, maksudnya yang dibenarkan diridhai oleh Allah itu al-Islam ini. Jelas ya? Ya, karena itu kalau sudah mengacu kepada ad-din, konsepnya yang dimaksudkan dengan Islam. Ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa apa yang diyakininya itu sebetulnya konsepsi ad-din. Ya, sehingga kata Allah, ya sudah kalau kamu anggap demikian ya, kamu berdasarkan din yang kamu yakini. Maka turun kemudian al-kafirun itu lakum dinukum waliyadin, kan? Apa yang kamu yakini silahkan, kalau kamu anggap itu ad-din silahkan. Tapi yang diridhai oleh Allah itu yang dimaksudkan Islam. Karena itu dikatakan kuliah ayyuhal kafirun. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari cahaya Islam. Itu din yang sesungguhnya. Ya kan? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari din selain ini enggak akan diterima oleh Allah. Ini apa yang kita yakini ya, dari keyakinan umat Islam, dan itu bisa dikomparasikan, silahkan. Dikaji, dikomparasikan, diriset, dibandingkan sampai menemukan keyakinan yang sesungguhnya. Tapi lebih daripada itu pun la ikraha fid din, enggak dipaksa. Kalau kesimpulannya Anda bertahan dengan apa yang Anda yakini, silahkan. Nah, kita meyakini apa yang kami yakini. Dan nanti ketika pulang kepada Allah, masing-masing mempertanggungjawabkan. Sangat objektif kan ya? Baik ya. Nah, la a'budu ma ta'budun. Kami nggak bisa menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Demikian pula kalian pun tidak harus repot menyembah apa yang kami sembah. Dan puncaknya apa? Di akhir ayatnya lakum dinukum. Kalau kau menganggap itu adalah ad-din yang kamu yakini, silahkan sepenuhnya, ya kan? Waliyadini, dini, dan ini yang aku yakini, ya kan? Nah, apa yang aku yakini itu innad dina 'indallah, yang Allah tetapkan. Ini kualifikasinya, ini syaratnya, ini ketentuannya, ini ajarannya dan turunan-turunannya, termasuk ini rasulnya. Ya kan? Apa itu? Islam. Nah, minad dini, jadi kalau sudah tahu yang dimaksud ini Islam, minad dini termasuk bagian dari Islam itu, ya. Ajaran dari Islam. Kalau sudah Islam pokoknya apa? 5 kan rukunnya? Dan 5 ini dibagi 2 kan? Imma itu akidah, terkait dengan aspek keimanan. Kalau sudah akidah kan simpul iman. Ya. Yang dibuka dengan lisan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatain. Ya kan? Coba lihat urutannya supaya sistematis pembahasannya. Minad dini termasuk bagian dari ad-din. Ad-din itu apa? Islam. Dalilnya ini Quran surah 3 19. Innad dina 'indallahil Islam. Berarti ini diartikan termasuk bagian dari Islam. Ya kan? Islam itu simpulnya 5 pokoknya. Dan ini dibagi 2. 1 akidah simpulnya. Berupa apa? Keimanan. Wujudnya apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadatnya menetapkan Allah sebagai Tuhan, ya kan? Yang layak dipertuhankan satu-satunya saja dan disembah. Nah, untuk asyhadu an la ilaha illallah ini butuh ilmu. Apa ilmunya? Quran surah ke-47 ayat 19.